Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Rahman, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2540140081012. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Jidora kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Coba tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Silakan Mas Titan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Selamat pagi. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Nur Samsi tidak berangkat. Kenapa? Sakit. Ya, semoga Nur Samsi yang sakit bisa sembuh, bisa bertemu lagi, bisa berkumpul lagi dengan kita ya. Sebelumnya kita menyanyikan Indonesia Raya dulu yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah bangsaku semuanya. Bangunlah, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia hiduplah Indonesia Raya. Yaitu termasuk lagu kebangsaan ya.
lagu wajib yang biasa kita nyanyikan ketika upacara. Itu menandakan bahwa kita cinta kepada Indonesia. Karena Indonesia bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya. Sebagaimana materi yang lalu kita belajar tentang keberagaman, ya. Keberagaman bahwa Indonesia itu punya beberapa agama, beberapa suku, beberapa budaya. Untuk apa? Untuk kita saling mengenal, ya. Li ta'arofu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik, ya. Menyambut usia balik. Balik itu ada yang tahu apa arti balik? Sampai atau dewasa. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita seperti apa. Jadi kita belajar itu tujuannya itu apa sih? Yang pertama yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik. Jadi balik itu punya tanda-tanda baik laki-laki maupun perempuan. Itu dipandang, dilihat dari ilmu fikih, ya. Ilmu fikih itu apa? Ilmu yang mempelajari syariat Islam. Ilmu yang mempelajari aturan-aturan Islam, itu namanya ilmu fikih. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu biologi. Jadi ilmu fikih itu pandangan Islam, ilmu biologi itu ilmu yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan, ya. Baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Kita fokus pada manusianya. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dan menjelaskan kewajiban mandi. Jadi setelah kalian mengalami tanda-tanda usia balik, maka kalian harus mandi besar karena memiliki hadas besar, ya. Hadas besar harus disucikan dengan mandi besar atau junub, ya. Lalu yang terakhir, menjelaskan kewajiban-kewajiban setelah memasuki usia balik. Jadi ketika kalian sudah balik, ya, sudah berumur usia balik atau sudah mengalami tanda-tanda usia balik, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, ya. Ibadah yang wajib harus dilakukan. Kalau masih kecil misalkan balita itu tidak wajib, ya. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, maka sudah dikenai kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, coba kita lihat, perhatikan gambar yang ada di sini, ya. Ada nomor 1 sampai nomor 6. Perhatikan. Ada yang pertama itu janin. Janin itu ada di dalam kandungan ibu, ya. Lalu yang kedua balita. Balita itu bawah 5 tahun. Jadi berumur di bawah 5 tahun itu namanya balita. Yang ketiga itu anak-anak. Lalu yang keempat remaja. Yang kelima dewasa, yang keenam manula, usia lanjut, orang-orang tua. Kira-kira dari 1 sampai 6, kalian di nomor berapa? 3. Nomor 3, anak-anak. Coba kita lihat, kalian umur berapa ya? 10. Ada yang 9, ada yang 10, ya. Jadi kebanyakan orang dewasa itu umurnya 15 tahun ke atas. Jadi itu 15 tahun ke atas itu sudah masuk usia balik. Tapi nanti ada tanda-tanda yang lain. Mungkin nanti di umur 12 tahun kalian mengalami tanda ini, lah kalian sudah dewasa, sudah balik. Dari bab ini menyambut usia balik, kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih,
terus tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, dan yang terakhir kewajiban bagi anak yang sudah mengalami usia balik ya. Jadi nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan kalau sudah mengalami tanda-tanda balik. Lah apa itu balik? Nah, balik itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya itu sampai di titik tertentu ya, sampai di titik tertentu bahwa kalian sudah balik atau dewasa. Menurut istilah, balik itu adalah kedewasaan bagi seseorang ya. Jadi ketika seseorang itu sudah dewasa, itulah yang namanya balik. Tanda-tanda balik kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti cukup umur ya, akil balik. Terus tanda-tanda laki-laki dengan perempuan itu berbeda ya. Ada yang misalkan secara biologi keluar jakun, itu bagi laki-laki, atau keluar jenggot. Kalau perempuan keluar jenggot enggak tumbuh jenggot. Yang tumbuh jenggot itu laki-laki, itu secara biologi. Lah kita fokus kepada menurut ilmu fikih ya. Untuk pertemuan kali ini hanya untuk menurut ilmu fikih. Tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada 3 ya. Bagi laki-laki itu mimpi basah atau bahasa Arabnya ihtilam. Yang kedua, haid atau menstruasi. Ini bagi perempuan. Lah bagi kedua-keduanya itu berusia 15 tahun. Jadi kalau kalian kok sampai umur 15 tahun tidak mengalami haid, tidak mengalami mimpi basah, kalian sudah dewasa kalau sudah berumur 15 tahun. Lah sebaliknya, kalau umur 10 tahun atau 11 tahun, di bawah 15 tahun, yang laki-laki sudah mimpi basah, berarti kalian sudah balik atau dewasa. Begitu pula perempuan di bawah 15 tahun, misalkan tadi umur 9 tahun atau 10 tahun ya, sudah haid, sudah menstruasi, berarti kalian sudah dewasa atau balik. Tapi kalau sampai 15 tahun kok tidak ada tanda-tanda haid maupun mimpi basah, maka sudah ditandai sebagai tanda-tanda usia balik karena sudah umur 15 tahun. Nah 15 tahun ini 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Baik, selanjutnya kalian coba berdiskusi ya. Berdiskusi, setelah berdiskusi kalian mengerjakan bareng-bareng ya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya, perempuan dengan perempuan semuanya, terus laki-laki dengan laki-laki semuanya. Kalian baca terlebih dahulu ya, itu kan ada ceritanya. Cerita bagi perempuan itu ceritanya Aisyah ya. Aisyah, di mana Aisyah itu mengalami menstruasi atau haid ya. Kalau yang laki-laki itu mimpi basah ya. Seorang laki-laki yang bernama Ahmad itu bangun tidur ternyata basah celananya. Ya, itu cerita Ahmad ya, dan juga cerita Aisyah. Silakan baca terlebih dahulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Sudah dibaca? Sudah selesai bacanya? Sudah. Sekarang di lembar kedua ada pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan untuk berdiskusi ya. Kalian berdiskusi untuk menghasilkan jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada 5 pertanyaan, silakan kalian jawab ya. Pak Guru kasih waktu
10 menit ya. Silakan kalian kerjakan, berdiskusi. Nanti Pak Guru tanya, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Udah selesai semua ya? Sudah. Sekarang kalian bacakan hasilnya. Perempuan dulu apa laki-laki dulu? Perempuan dulu ya. Aisyah mengalami haid menstruasi untuk pertama kalinya. Ia melihat bercak darah di celananya saat hendak ke kamar mandi, yang merupakan tanda bahwa ia telah memasuki masa balik. Terus yang kedua? 2. Bagaimana reaksi Aisyah saat pertama kali melihat darah haid? Aisyah terkejut dan malu, namun ia langsung memberitahu kakaknya Faiza. Sikap ini menunjukkan bahwa Aisyah berani dan terbuka untuk meminta bantuan ketika mengalami hal baru. 3. Apa yang dilakukan Kak Faiza dan ibu untuk membantu Aisyah menghadapi haid pertamanya? Kak Faiza menenangkan Aisyah, membantu membersihkan diri, dan menjelaskan bahwa Aisyah tidak perlu sholat dulu karena sedang haid. Sementara ibu memberikan penjelasan dengan lembut dan penuh kasih, juga memberi makanan dan minuman hangat agar Aisyah tidak lemas. Silakan bagus dibaca hasilnya, pertanyaan 1 sampai 5. Apa yang sebenarnya dialami Ahmad pada malam hari? Ahmad sebenarnya tidak ngompol, tetapi mengalami mimpi basah. Ya, tepuk tangan buat bagus. Ya. Ya, sekarang kita kuis, kalian bawa HP? Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Kita lihat nomor 1, keluarnya darah pada seorang wanita dari rahim dalam batas-batas tertentu dan bukan karena penyakit disebut apa? Haid ya. Haid itu bagi seorang wanita atau perempuan. Ya, benar ya. Coba kalian mengerjakan kuis ini nih. Fahma peringkat 1, Kanza peringkat 2. Sudah selesai semua ya? Kita lihat peringkat 1 Fahma. Tepuk tangan untuk Fahma. Peringkat kedua Kanza. Tepuk tangan Kanza. Peringkat ketiga Iwan Julianto. Ya. Coba kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Gambar di samping itu adalah rijal ya, berusia 10 tahun. Dia sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Bagaimanakah status rijal? Ini sudah berumur 10 tahun tapi sudah mimpi basah. Statusnya rijal itu apa? A. Ia belum balik. B. Rijal belum balik. C. Ia sudah balik karena sudah ihtilam. D. Rijal mengalami kelahiran.
C. Ya, ia sudah balik karena sudah hilang. Yaitu permainan kuis. Asik apa enggak? Asik ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nanti pertemuan yang akan datang menurut ilmu biologi. Jadi untuk ilmu fikih, berdasarkan ilmu fikih tadi ada 3, yaitu mimpi basah, haid, dan berusia 15 tahun. Jadi kalau kalian sudah mengalami 3 tanda ini, kalian sudah balik atau sudah dewasa. Sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, Pak Guru tutup ya. Pak Guru tutup. Kita berdoa dulu. Titan silakan berdoa, pimpin. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Amin. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Sudah Pak Guru akhiri, kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.